Kepemimpinan itu Kepemimpinan merupakan ruh dalam pergerakan baik di organisasi maupun perusahaan. Di tubuh PMI sendiri itu, pemimpin bukan hanya simbol struktural, tetapi juga representasi, nilai, arah atau gerakan, serta keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dalam dinamika organisasi yang terus berkembang, diperlukan model kepemimpinan yang adaptif, solutif, serta mampu menjawab tantangan zaman baik dari aspek ideologi, teknologi, maupun realitas sosial politik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan tempat dan waktu. Saya di sini Muhammad Idrus Al-Amani akan menjelaskan tentang latar belakang. Mahasiswa perlu memiliki karakter kuat dan soft skill. Nah, mahasiswa sendiri adalah generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab besar dalam membawa perubahan sosial. Namun, tanggung jawab tersebut tidak cukup didukung dengan prestasi akademik, tapi juga melalui organisasi, yaitu organisasi mahasiswa seperti PMII berperan penting dalam pembentukan kepemimpinan dan kepercayaan diri. Orang berpotong. Terus selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nomor satu, yang pertama yaitu, ulangi. Masuk ya? Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu minimnya pemahaman tentang kepemimpinan. Terus yang kedua, kurangnya pengetahuan metode kepemimpinan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran bentuk kepemimpinan. Yang terakhir yaitu lemahnya pemahaman organisasi sebagai sarana pengembangan. Oke, next. Terus selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan. Yang kedua, metode kepemimpinan efektif. Terus yang terakhir yaitu organisasi sebagai sarana pengembangan diri. Selanjutnya yaitu konsep dasar kepemimpinan. Yang kedua, bagaimana metode kepemimpinan yang efektif. Terus lanjut yang ketiga yaitu bagaimana kesadaran bentuk kepemimpinan. Yang keempat, bagaimana peran organisasi dalam pengembangan diri. Terus tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis konsep kepemimpinan. Yang kedua, menjelaskan metode kepemimpinan. Yang ketiga, menjelaskan bentuk kepemimpinan. Terus yang terakhir, menganalisis organisasi sebagai pengembangan kepemimpinan. Terus yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah kepemahaman. Terus yang kedua, manfaat bagi PMI, yaitu refleksi kaderisasi. Terus yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti lain, yaitu manfaat referensi kajian lanjutan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih pada Mas Idrus. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifin Kurniastiatama. Langsung saja untuk yang langsung ke materi, yaitu adalah teori kepemimpinan Soekarno. Teori kepemimpinan Soekarno itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tentang konsep dasar kepemimpinan Soekarno. Yang kedua adalah metode kepemimpinan Soekarno. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kepemimpinan Soekarno. Oke, yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepemimpinan Soekarno. Kepemimpinan Soekarno itu tidak hanya menekankan pada aspek kekuasaan dan jabatan semata,
melainkan pada kemampuan seorang pemimpin dalam menyatu dengan rakyat, menginspirasi, serta menggerakkan kekuatan kolektif menuju cita-cita bersama. Itu sebagai konsep dasar pemimpinan Soekarno. Yang kedua adalah metode kepemimpinan Soekarno. Metode kepemimpinan Soekarno itu sangat erat kaitannya dengan semangat perjuangan terhadap rakyat kecil serta kemampuan untuk menginspirasi dan menggerakkan massa, serta tidak menggunakan pendekatan pemimpinan yang kaku atau struktural birokratis, melainkan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai perjuangan. Itu metode tentang kepemimpinan Soekarno. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kepemimpinan Soekarno. Merupakan sosok pemimpin yang menunjukkan beragam kepemimpinannya secara terpadu, mulai dari kepemimpinan karismatik, visioner, ideologis, dan hingga transformasional. Beliau tidak hanya memimpin melalui struktural formal sebagai presiden, tetapi beliau melalui kekuatan moral dan simbolik yang mampu mengaruhi hati dan pikiran rakyat. Itu bentuk-bentuk kepemimpinan Soekarno. Oke, next. Yang selanjutnya adalah teori organisasi Hasyim Muzadi. Beliau adalah Hasyim Muzadi itu adalah pendiri atau bisa dikatakan pergerakan salah satu tokoh pergerakan PMII. Beliau menekankan bahwa organisasi khususnya PMII itu memiliki misi membentuk kader yang tidak hanya cerdas secara akademik, melainkan matang dalam kepribadian dan kepemimpinan. Hasyim Muzadi juga memiliki organisasi kaderisasi yang bukan hanya organisasi kegiatan. Artinya, keberadaan PMII itu tidak sekedar untuk menyelenggarakan aktivitas formal seperti pelatihan atau seminar, melainkan sebagai ruang untuk menempa atau mendidik karakter, nilai, dan integritas kader melalui proses yang sistematis. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi, metodologi ini kami melakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami realitas sosial secara mendalam berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek yang diteliti. Yang kedua adalah lokasi. Kami meneliti tentang PMI ini, kami meneliti di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta pada organisasi PMII Komisariat UNU Yogyakarta. Yang ketiga, itu adalah tekniknya. Kita meneliti ini dengan cara wawancara dan observasi dan dokumentasi. Yang keempat, yang terakhir itu adalah sumber data. Sumber data kami mencari dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data asli yang kita kumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau sumber yang lain. Terus yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan sudah dikumpulkan oleh peneliti lain, kemudian digunakan oleh peneliti, misal peneliti kita atau peneliti yang lain juga. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Alayla Despita. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pembahasan. Pertama, kami menemukan bahwa pemahaman manusia tentang kepemimpinan di PMI
berkembang melalui proses kaderisasi. Awalnya banyak yang mengira pemimpin hanya soal memberi perintah, namun setelah mengikuti Makesta dan PKB, mereka sadar bahwa kepemimpinan adalah tentang keteladanan dan pengabdian. Sebagaimana dikatakan Zik Abdullah, Ketua Kader PMI, pemimpin harus hadir di tengah anggota, mengayomi, dan siap berkorban lebih dulu. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari kepemimpinan struktural kepemimpinan berbasis nilai. Narasi kedua, mahasiswa PMI belajar bahwa kepemimpinan efektif bukan tentang otoritas, tapi kolaborasi. Mereka mengenal metode demokratis, partisipasif, dan transformasional melalui praktik langsung. Contohnya ZI juga bercerita, pemimpin yang baik adalah mendengarkan dan melibatkan anggota. Namun tantangannya adalah masih ada kader baru yang terpaku pada gaya kepemimpinan senior. Disinilah pentingnya kurikulum kaderisasi yang lebih sistematis. Narasi yang ketiga adalah mahasiswa mulai menyadari bahwa kepemimpinan yang beragam. Vika Firnanda, Ketua Kaprodi PMI mengatakan, setiap orang bisa punya gaya memimpin berbeda tergantung situasi. Ini menunjukkan kesadaran dan kepemimpinan situasional. Namun tidak semua anggota paham hal ini. Masih ada berpikir pemimpin harus selalu vokal, PMI perlu terus memperkuat pelatihan adaptasi gaya kepemimpinan. Dan narasi yang terakhir adalah organisasi seperti PMI adalah laboratorium kepemimpinan. Di sini mahasiswa belajar public speaking, manajemen tim, dan problem solving. Seperti kata Zaki, tanpa PMI saya tidak tahu apa potensi bicara di depan umum. Sayangnya masih ada yang menganggap organisasi mengganggu akademik. Padahal justru di sini soft skill terbentuk. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian kami menyimpulkan 4 hal. Yang pertama, pemahaman kepemimpinan mahasiswa berkembang dari sekadar jabatan menjadi keteladanan dan pengabdian, terutama bagi yang aktif di kaderisasi. Yang kedua, metode kepemimpinan bergeser dari otoriter ke kolaboratif, meski sebagian kader baru masih perlu pendampingan. Dan yang ketiga, berdasarkan gaya kepemimpinan mulai inklusif, mahasiswa paham bahwa kepemimpinan bisa beragam dan situasional. Dan yang keempat, organisasi adalah laboratorium soft skill, tempat mahasiswa belajar public speaking, manajemen tim, dan problem solving. Secara keseluruhan, PMI terbukti sebagai wadah strategis untuk membentuk pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan ideologi. Di sini mahasiswa belajar bahwa kepemimpinan bukan soal kuasa, tapi tentang melayani dan membangun kebersamaan. Dan sarannya untuk mahasiswa terutama yang lebih aktif berorganisasi, jangan ragu bergabung dengan PMI. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan hasil dari penelitian kami. Cukup sekian dari kami, banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.